Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Randy Akbar Ardiansyah dari kelas 1C dengan NIM 253103060039. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai cara pembuatan pos satpam sederhana dari aplikasi SketchUp. Pertama kita masuk pada aplikasinya. Nah, ini kita membuat rectangle terlebih dahulu dengan ukuran 3,3. Nah, lalu ini kita pull ke atas sebesar 0,2. Lalu kita offset 0,5. Lalu kita pull lagi. Ini kita pilih terlebih dahulu. Kita pull ke atas sebesar 0,2. Lalu kita group terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu kita membuat rectangle lagi. Nah, ini kita offset dalam sebesar 0,15 untuk dindingnya. Ini kita pilih lalu kita pull ke atas besar 2,5. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita group lagi untuk pada bagian dinding. Lalu kita masuk ke grupnya. Kita membuat line ke atas dengan ukuran 2 meter dan ke samping 0,5. Sudah. Lalu kita ulangi lagi 0,5. Nah, sudah. Kita hapus pada bagian tengah. Nah, sudah. Lalu kita pull lagi seperti ini. Kita pull hingga seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita keluar dari grupnya. Kita membuat rectangle terlebih dahulu. Sudah. Lalu kita offset sebesar 0,06. Lalu kita pilih pull. Kita ulangi lagi, kita pull 0,15. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita group terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita move ke dalam, mulai dari sini hingga sini. Nah, setelah itu kita beri pewarnaan untuk pintunya. Nah, seperti ini. Ini kita make group juga. Kita ganti agar beda warnanya. Nah, seperti ini. Ini kita push lagi ke dalam. Nah, ini kita hilangkan. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita masuk ke grupnya lagi. Kita membuat pada bagian jendela. Sama berukuran 2 meter ke atasnya. Sampingnya 0,75, 1,2. Lalu kita tutup. Kita ulangi lagi lainnya 0,75. Nah, seperti ini. Kemudian kita hapus. Kemudian kita pull lagi. Nah, ini kita pull. Nah, sudah. Kita keluar dari grupnya. Kita membuat rectangle lagi.
Lalu kita offset sebesar 0,06. Lalu kita pilih pull. Nah, ini kita pull keluar sebesar 0,15. Nah, ini kita group terlebih dahulu. Make a group, kemudian kita move. Nah, sudah. Ini kita make group juga. Lalu kita beri pewarnaan. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti ke glass and mirror. Nah, ini kita beri pewarnaan pada dinding, pada kaca. Lalu kita move. Nah, ini kita cari sampai ada tulisan midpoint. Nah, sudah. Kemudian kita masuk pada grupnya, grup lagi. Nah, ini kita membuat line. Sama, kita membuat jendela 0,75, 1,2. Kita ulangi lagi. Grupnya nah, ini kita pull. Sudah, kita keluar dari grupnya. Kemudian kita membuat rectangle lagi. Nah, ini kita offset ke dalam sebesar 0,06. Lalu kita pilih yang sudah kita offset. Kita pull keluar sebesar 0,15. Lalu kita group terlebih dahulu. Nah, sudah. Make a group. Nah, kemudian kita move lagi. Nah, pada bagian ini kita group juga. Nah, ini kita beri pada glass and mirror. Kemudian pada kayu kita beri pewarnaan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masuk pada bagian sini, kita move lagi ke tengah. Nah, sudah. Kita enter. Kemudian kita keluar dari grupnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita beri pewarnaan. Nah, seperti ini juga. Kemudian kita masuk ke grupnya lagi. Masuk pada grup dinding, kita membuat jendela yang terakhir. Nah, ini sebesar 0,75. Nah, ini sebenarnya bisa di copy dengan cara klik move dan kita klik pada kontrol. Nah, ini kita manual saja. Nah, ini kita make group juga pada bagian kaca. Nah, ini sebelumnya kita harus memberi pewarnaan pada bagian yang sini terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke glass and mirror. Nah, ini kita pilih di sini. Kemudian kita move.
sampai ada tulisan midpoint. Kita klik, kita keluar grup. Nah, seperti ini pada hasil dindingnya. Kita cari yang wood. Nah, sudah. Kita beri pewarnaan pada bagian dalam. Nah, seperti ini. Akan membuat elemen yang nantinya agar tampak estetik. Nah, ini kita membuat penebalan. Pertama kita membuat line dengan ukuran 3 meter. Nah, 0,3 enter. Kemudian ke depan ini dengan ukuran tebalnya kira-kira 0,03. Terus ini ke samping dengan ukuran 0,33. Nah, dan ini ke belakang dengan ukuran 0,3 tetap. Lalu kita tutup di sini. Nah, sudah. Kemudian kita pull. Nah, ini pull ke atas. Hingga sini, hingga ada tulisan di. Nah, ini kita pull lagi. Nah, sampai ada tulisan on edge in group. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita membuat sampingnya juga. Buat dengan line lagi dengan ukuran kita membuat line lagi. Ini sebenarnya bisa di copy teman-teman dengan cara move plus control. Nah, ini kita membuat secara manual agar terlatih. Nah, ini kita membuat ukuran 0,3 tetap, 0,03, 0,33, dan ini ke belakang dengan ukuran 0,3. Lalu kita tutup. Nah, langsung di sini. Dan kita arahkan ke titik awal. Nah, sudah. Kemudian kita klik lagi, kita pilih pull. Nah, ini kita pull ke atas. Kita membuat line lagi dengan ukuran 0,3. Nah, ini ukurannya sama, 0,03 enter. Nah, ini dengan ukuran 0,33. Nah, ini kuncinya, ini kita lihat sumbunya. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, ini hingga ketemu dengan sumbu merah, lalu kita lanjutkan dengan ukuran 0,3. Nah, tinggal kita tutup di garis awal. Nah, kita enter. Kemudian kita klik, kita pull lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita akan membuat pada bagian atapnya. Sebelumnya kita membuat rectangle terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita offsetkan. Ini offset keluar sebesar 0,75. Nah, setelah itu kita make group terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, ini kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah. Ini lanjut kita membuat line sebagai garis bantu. Seperti ini. Nah, terus kita membuat line lagi ke arah atas.
dengan ukuran 1,5. Nah, setelah itu kita tinggal tarik garisnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika jadi seperti ini, kemudian kita membuat sebuah plafon untuk bagian bawahnya. Nah, ini kita membuat rectangle lagi dengan ukuran, kita ulangi, buat rectangle dengan ukuran 3,5 enter. Nah, sudah. Kemudian kita offset terlebih dahulu sebesar 0,06. Nah, sudah. Kemudian kita pull ke atas sebesar 0,2. Nah, untuk yang pada bagian bawah sini, kita klik terlebih dahulu, kita move dan kontrol atau copy. Nah, ini kita klik, lalu klik kontrolnya, kemudian ini sudah. Yang ini kita hapus. Nah, seperti ini. Untuk pada bagian sini juga. Nah, ini kita hapus. Dan ini kita hapus juga. Kemudian kita membuat line. Nah, ini dari ujung sini ke sini. Ini juga. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini jadinya. Sudah. Kemudian kita pada bagian bawah sini kita pull. Nah, ini kita tarik hingga endpoint. Nah, sudah. Nah, ini kemudian kita group terlebih dahulu. Make group. Nah, sudah. Kemudian kita move. Nah, ini kita semisal kita ambil titik acuannya di sebelah sini. Nah, ini tinggal kita tarik pada add point-nya ini. Nah, sudah. Kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini merupakan hasil dari pembuatan atap pos satpamnya. Nah, berikutnya kita akan lanjut pada tahap pewarnaan dinding. Nah, ini kita pertama kita beri pewarnaan pada bagian kolomnya. Nah, ini kita buat berbeda agar tampak estetik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ikutkan juga. Di sini juga. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terakhir. Nah, kemudian kita ganti pada coloring. Nah, ini kita mewarnai pada bagian dindingnya. Kita beri warna, nah, ini saja, seperti ini.
Untuk pada bagian atap juga kita beri warna, kita ganti di bagian roofing. Nah, ini teman-teman bisa memilih untuk bagian gentengnya. Nah, ini semisal kita memakai yang ini. Tinggal kita menyesuaikan saja untuk bagian gentengnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita beralih ke color lagi. Nah, ini kita beri warna ini aja. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan memberi pewarnaan pada bagian lantainya. Nah, ini kita masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari yang tile. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, mungkin untuk yang ini aja. Nah, ini kita keluar dari grupnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk pada bagian lantai. Untuk berikutnya kita akan membuat sebuah halamannya terlebih dahulu dengan cara rectangle. Kita ulangi. Dengan ukuran 10 meter kali 10 meter, kita enter. Nah, ini kita move terlebih dahulu. Sudah. Kemudian kita offset lagi ke dalam sebesar 0,2 nanti sebagai pagar, dan ini kita pull juga sebesar 0,2, enter. Nah, ini kita group. Nah, kemudian kita masuk pada grup yang ini. Nah, ini kita beri pewarnaan terlebih dahulu. Ini kita semisal kita memakai yang ini. Nah, dan untuk yang pada bagian temboknya kita pakai yang ini, pakai batu bata aja. Ini kita sesuaikan seperti ini. Untuk bagian sini juga. Dan untuk yang terakhir bagian sini. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke fitur sudah seperti ini. Kemudian kita move saja. Sebelumnya kita membuat garis bantu line. Nah, ini kita enter. Kemudian kita move. Nah, ini kita tepatkan di tengah-tengah. Nah, ini garisnya kita hapus. Kemudian kita beralih ke material. Oh, bukan komponen. Kita beralih ke komponen. Ini komponen, kemudian kita pilih edit. Kita pilih komponen sampler. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan
sesuai keperluannya. Misal kita pakai kursi, nah ini kita letakkan pada bagian belakangnya. Nah, ini kita pindahkan aja, kita move aja. Nah, kurang lebih posisinya di sini. Kemudian kita tambahkan untuk, nah ini semisal kita tambahkan ini sebagai pegawainya. Nah, kita enter. Lalu kita tambahkan lagi tempat sampah. Nah, di tempat sampah kita taruh di sebelah, mungkin di sini kita taruh di pojok. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit aja. Ini kita blok semua. Kita move. Nah, ini tinggal kita posisikan menurut kita sendiri. Nah, misal taruh sebelah sini. Nah, untuk jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan komponen lagi. Mungkin lampu kali ya. Ini kita tambahkan lampu. Ini kita klik, misal di sini terlebih dahulu. Ini kita masuk ke dalam grupnya terlebih dahulu. Nah, ini kita push, kemudian kita move. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja untuk posisinya di sebelah sini. Dan ini kita, nah ini kita posisikan di sebelah sini aja. Nah, jadi kemudian ini kita kopikan. Nah, untuk posisinya mungkin kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja. Sudah cukup. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan, semisal kita memakai ini, kita tambahkan pohon. Nah, ini pohon kita taruh di sebelah sini. Nah, ini semisal kebesaran tinggal kita scale aja. Nah, ini scale, kita klik objeknya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, semisal segini. Nah, sudah. Ini kita move, kita tepatkan di depan. Nah, mungkin di sini. Nah, untuk jadinya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat sebuah animasi. Caranya yaitu dengan klik pada view, kemudian animation, kemudian add skin. Nah, ini semisal kita ambil dari scene 1 seperti ini. Ini kita update terlebih dahulu. Ini dari sini.
Ini kita update. Nah, terus kemudian kita mencari scene 2. Scene 2 itu dari samping sini. Ini klik kanan, tinggal add. Nah, ini scene 2. Terus kemudian scene 3 dari sebelah sini. Ini add lagi. Kemudian scene 4. Dan terakhir scene 5 kita tepatkan pada posisi semula. Nah, seperti ini scene 5. Nah, untuk selanjutnya kita mengekspornya dalam bentuk animation. Nah, ini kita klik pada video. Nah, ini tinggal kita memilih kita simpan di file mana. Ini misal kita taruh di sini. Nah, kita ekspor. Nah, ini tinggal kita menunggu. Apakah hasil dari scene atau animasi yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan scene satunya. Ini scene 2. Ini scene 3-nya. Ini keempat. Nah, dan yang terakhir ini kelima. Nah, setelah itu ketika kita hendak mengekspor dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk gambar, kita klik ekspor, terus kemudian kita pilih 2D graphics. Nah, ini kita save. Sama ini kita taruh di sini, kita ekspor. Nah, ini merupakan hasil dari pembuatan pos satpam pada aplikasi SketchUp. Nah, ini merupakan contoh sederhananya. Dan untuk video animasinya akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Nah, itu saja video tutorial yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.